Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Wahyu Eka Safitri, kelas 12 TKJ 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum shared hosting. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu VirtualBox. Kemudian untuk di Debian ini saya menggunakan settingan networknya adapter 1, saya memakai host only adapter. Proses modenya local, ini akan saya sambungkan ke PC asli itu sebagai klien. Kemudian adapter 2 brick adapter, proses modenya juga local, ini akan saya sambungkan dengan koneksi internet atau wifi. Selanjutnya kalian show aja. Nah, di sini saya akan mengatur settingan pada interface-nya dengan perintah nano etc network interface. Nah, di sini ada 4 ya. Ada auto ETH0, EVS ETH0 ini static, memakai address 192.168.17.254. Kemudian auto ETH0 .20 EVS ETH0.20 ini static 192.168.17.10 itu addressnya. Kemudian auto ETH0.21 EVS ETH0.21 ini static, addressnya 192.168.17.10. Kemudian auto ETH1 itu kita di HCP kan untuk sambungan wifi. Jika sudah selesai, kalian bisa menyimpan konfigurasinya dengan Ctrl X Y enter. Lalu service networking restart, ini untuk merestart konfigurasi yang telah kita lakukan tadi supaya terbaca di sistem. Kita tunggu sampai restartnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita clear dulu, kemudian kalian install ya apt-get install bin 9 mysql min server php myadmin apache 2. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstal dari awal, itu keluarnya already new version. Kemudian yang kedua, kita install apt-get install bin 9 dnsutil mysql min server php myadmin apache 2. Nah, di situ juga saya sudah menginstal awal. Kemudian kita masuk ke direktori DNS-nya atau bin etc cd /etc /bin enter. Nah, setelah selesai kalian ls, di situ sudah ada list filenya. Kemudian kita tuliskan perintah nano name.conf.default minzone. Nah, sebelumnya saya di sini sudah mengatur. Nah, untuk yang di zone itu kan dulunya itu localhost, ini saya ganti menjadi ike.net atau nama domain saya. Kemudian untuk db-nya itu dbike. Setelah itu di zone yang kedua ini domain saya yang kedua yaitu ike2.net. Kemudian untuk tipenya tipe master, kemudian untuk db-nya ini ike2 sesuai domainnya ya. Setelah itu ike3.net, kemudian tipenya tipe master. Setelah itu untuk db-nya ini db ketiga,
Kemudian untuk IP-nya ini, IP-nya kita balik menjadi 17.168.92. Untuk DB-nya DB 192. Setelah selesai kalian Ctrl X, kemudian kalian copy DB lokal ke DB domain, yaitu cp DB lokal db.ike. Kemudian kalian enter. Setelah itu untuk ike-nya ini kalian tambahkan ike2, dan selanjutnya untuk ike2 ini kalian hapus, lalu tambahkan ike3. Nah, lanjut kita ls. Nah, di situ sudah ada ya untuk list filenya yang sudah kita buat tadi sudah muncul. Selanjutnya kita ke dbike. Nah, di dbike ini untuk localhostnya ini saya ganti ike.net untuk nama domain saya. Kemudian yang kedua itu yang di localhost yang tahu sendiri itu aslinya localhost, tetapi saya ganti menjadi ike.net. Kemudian untuk IP-nya ini saya ganti IP 192.168.17.254. Ini IP Debian yang pertama yang saya konfigurasikan pertama. Kemudian dari pojok sendiri itu kalian tambah www. Setelah itu kalian ke DB ike2, caranya juga sama. Yang di localhost itu kalian ganti menjadi ike2.net, nama domain yang kedua. Setelah itu di bagian yang bawah itu juga sama, kalian samakan sama yang atas, ike2.net sama dengan domain yang kedua. Lalu untuk IP-nya kalian isikan IP 192.168.17.10. Nah, ini IP yang kedua yang saya tambahkan di Debian atau ETH 0.20. Setelah itu kalian simpan konfigurasinya dengan Ctrl XY. Di DBI ketiga ini juga sama, kalian juga tambahkan domain yang ketiga. Kemudian untuk IP-nya ini IP Debian yang ketiga yang belakangnya 20, 192.168.17.20. Lalu kita masuk pada CP, kita kopikan CP DB127 ke DB192. Enter. Setelah itu kalian nano DB192. Nah, di nano DB192 ini untuk localhostnya ini tetap sama, ike.net nama domainnya. Setelah itu ini juga ike.net. Kemudian itu kita tambahkan ya IP 254, itu IP yang pertama, kita beri yang akhir-akhir. Kemudian 10 sama 20 nomor terakhirnya IP. Kemudian itu ada ike.net, ike2.net dan ike3.net. Jadi dari semua domain itu kalian tambahkan semua ke situ. Dari mulai domain yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Simpan konfigurasinya Ctrl XY. Lalu kalian ke nano etc resolve.conf. Untuk name servernya ini yang di bagian atas sendiri itu kalian pagar aja, karena itu name server dari wifi dari sambungan kita, jadi tidak usah dipakai. Kemudian kita tambahkan name server untuk IP yang pertama, IP yang kedua dan IP yang ketiga dari Linux Debian. 192.168.17.254, 192.168.17.10 dan 192.168.17.20. Jika sudah selesai kalian Ctrl XY. Kemudian kalian
Ini saya cari dulu. Nah, kita nslookup.net ternyata sudah bisa. nslookup i2.net ternyata juga sudah bisa. Lalu nslookup3 i.net juga bisa. Kemudian yang terakhir ini kita cek subdomainnya www nslookup www.ik.net, kemudian nslookup www.ik2.net. Setelah itu nslookup www.ik3.net. Nah, selanjutnya kalian ketikkan cd/etc/apache2, enter. Kemudian ls, ini lihat list-listnya. Ini list filenya. Kemudian cd, kita masuk ke direktorinya. Direktori dari cd available min situs sebentar, available, ini kesalahan penulisan, oh maaf, terbalik, cd situs min available. Jika sudah di enter, lalu kalian ls lagi. Di sini sudah ada file default. Nah, di file default ini kita kemudian ini kita cp ya, kita kopikan defaultnya, direktori default itu kita kopikan ke ik. Jadi perintahnya cp default ik.net. Oh maaf, tidak pakai net, cp default aja. Yang ini kita tambah 2, ik2, kemudian 2-nya kita hapus, kita ganti 3. Setelah selesai, kalian clear. Kemudian kalian ke nano ik. Kemudian di nano ik ini konfigurasinya ini saya tambahkan server name www.ik.net, subdomain saya. Kemudian untuk server aliasnya ini domain saya ik.net. Kemudian untuk server admin ini tetap webmaster@localhost, dan dokumen rootnya /home/ik.net. Lalu kita scroll ke bawah ke direktori. Direktori ini sama yang atas, yaitu /home/ik.net. Jika kalian sudah mengatur semuanya, kalian bisa simpan konfigurasinya dengan ctrl+x y enter. Lalu kita ke nano ik yang kedua, ik2. Ini sama seperti yang pertama tadi, cuma ini yang ik ini kita tambahkan 2, ik2, www.ik2, server aliasnya juga ik2, menyesuaikan sama domainnya. Kemudian server adminnya ini webmaster@localhost, dan dokumen rootnya /home/ik2.net. Lalu di direktori /home/ik2.net sama yang atas. Setelah itu kalian simpan konfigurasinya, ctrl+x y lalu enter. Setelah itu kita ke nano ik3.
di nano i3 ini server name-nya kita tambahkan subdomain www.i3.net. Untuk server aliasnya i3.net, kemudian server adminnya webmaster@localhost tetap, dokumen rootnya /home/i3.net, lalu scroll ke bawah, directory /home/i3.net. Jika sudah, kalian Ctrl X, Y, enter, kalian simpan konfigurasi. Setelah itu kita lanjut A2 di site default ini berfungsi sebagai kita mendisablekan defaultnya. Kita enter. Nah, setelah itu kita aktifkan untuk domain yang IKE yang sudah kita buat, IKE, terus IKE2, IKE3 dengan perintah A2 inside IKE. Klik enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi A2 inside, terus kita tambahkan IKE2. Nah, selanjutnya kita juga tambahkan lagi yang 2 ini kalian ganti 3. Kalau sudah selesai, kalian buat sebuah direktori dengan perintah mkdir /home/ike.net. Enter. Lalu kita buat lagi untuk IKE-nya itu kalian tambahkan ike2.net. Enter. Setelah itu yang ketiga ini kita tambahkan ike3.net. Enter. Nah, selanjutnya kita ke direktori dari cd /home/. Nah, sesudah di direktori home kita ls. Di situ sudah ada ike2.net, ike3.net, dan ike.net. Artinya yang kita membuat direktori tadi sudah berhasil masuk. Lalu kita ke cd, kemudian ke home, kita ke direktori dari ike.net. Setelah itu kalian ls, lalu kalian ketikkan nano index.html. Nah, di sini saya sudah membuat sintaknya. Untuk body ini, untuk judulnya yaitu welcome to ikenet. Ikenet itu domain dari saya. Kemudian untuk www.ikenet ini merupakan subdomain saya. Dan di php database @ikenet ini kita nanti ditujukan di php_my_admin. Lalu untuk panel hosting ini kita nanti bisa ditujukan di ehcp atau webmin. Lalu untuk web @ike2 dan web @ike3 ini merupakan subdomain saya. Setelah itu kalian simpan konfigurasinya. Kalian Ctrl X, Y, enter. Lalu kalian masuk pada cd, ini kalian keluar. Kemudian kalian masuk lagi ke cd /home.
/ike2.net, enter, kemudian kalian ls. Setelah itu kalian masuk pada indeks HTML dengan perintah nano index.html. Maaf sebentar, ini tulisannya salah. Nano index.html. Nah, ini kalian enter saja. Kemudian di situ ada tulisan welcome to di domain yang kedua ike2.net. Kemudian ini www-nya, subdomainnya ike2.net. Kemudian untuk database-nya itu ike2.net yang akan mengarah langsung ke phpMyAdmin. Kemudian untuk panel hostingnya ini mengarah langsung ke EHCP atau tidak di webmin. Ada web ike.net dan ada web ike3.net. Jika sudah kalian atur semua ini, kalian bisa simpan konfigurasinya dengan Ctrl X, Y, enter. Lalu kita masuk pada konfigurasi yang ketiga, ike3, domain yang ketiga, dengan perintah cd home ike. Yang ike2 itu kalian ganti ike3.net. Kemudian kalian ls. Langsung nano aja ke indeks HTML nya, nano index.html. Lalu kalian enter. Di sini juga sama seperti yang di konfigurasi yang domain 1 sama domain 2 tadi. Ini kita tinggal mengganti saja domainnya ike3.net, kemudian www.ike3.net. Kemudian database-nya ini tetap sama, mengarah langsung ke PHP adminnya nanti. Terus ini ada subdomain, 2 subdomain yaitu ike.net sama ike2.net. Kalian samakan saja konfigurasinya seperti tampilan tersebut. Jika sudah, kalian bisa simpan konfigurasinya dengan Ctrl X, Y, enter. Di sini kita langsung masuk saja ke klien PC asli ya. Kemudian kalian ketikkan kontrol panel. Di kontrol panel, sebentar, ini masih agak nge-lag laptopnya. Kita ketikkan lagi aja kontrol panel. Nah, ini muncul. Kemudian kalian ke network and internet connection, kemudian ke network and sharing connection, sharing center, maaf. Kemudian ke change adapter setting, lalu pilih virtual box host only, pilih properties, kemudian TCP/IP atau protokol internet IPv4. Untuk 192.168.17 ini saya ganti 1. Kemudian default gateway-nya ini 192.168.17.254. Ini merupakan default gateway yang saya peroleh dari IP dari Linux Debian, yang IP yang pertama. Sama DNS ini juga sama, kita isikan sama seperti default gateway, yaitu 192.168.17.254 supaya klien ini bisa menyambung ke Linux Debian, bisa terkoneksi. Setelah selesai, kalian klik OK, kemudian kalian close. Setelah selesai, kalian buka Google Chrome.
Ini maaf sebentar, masih loadingnya lama. Kalian tunggu aja sebentar. Lalu kalian ketikkan ike.net domain saya, kemudian kalian enter. Nah, di situ sudah muncul ya, welcome to @ike.net, www.ike.net, database, ada panel hosting, ada web ike.net sama web ike3.net. Ini domain saya yang kedua. Saya klik ya, ternyata bisa masuk ke domain saya yang kedua. Kemudian untuk kita klik yang i3, nah ternyata juga bisa masuk juga ke domain saya yang ketiga. Lalu saya akan masuk ke domain saya yang kedua, lalu saya klik database @ike2 di .net. Masih loading, tunggu. Nah, di situ ada tampilan PHP My Admin, welcome to PHP My Admin. Kalian isikan saja username ini, kalian isikan root karena saya belum menambahkan user. Untuk passwordnya ini kalian isikan password dari SQL yang tadi kalian download, yang awal-awal tadi. Terus kemudian kalian go. Nah, ini tampilan My PHP adminnya. Kita juga bisa login. Ini klik OK saja. Lanjut, kita ke privilege atau hak akses. Di sini sudah ada beberapa muncul. Ini nama-nama yang setelah login di Debian, ada root. Kemudian ini root itu semua ya, karena saya belum menambahkan user. Kemudian ini saya add user. Lalu saya ketikkan untuk di username itu, saya ketikkan ike. Lalu untuk password itu saya ketikkan ike3, itu saya ketikkan passwordnya berapa ya, maaf passwordnya cuma satu aja. ike3 itu passwordnya saya buat 1. Jika sudah selesai, kalian klik create. Nah, di situ you have a new user. Artinya kalian sudah bisa menambahkan user. Kemudian kalian tambahkan user yang kedua, ike2. Kemudian untuk passwordnya saya buat password 2. Ini juga 2. Jika sudah selesai, saya create. Nah, di sini juga ada muncul tulisan you have a new user. Nah, di situ sudah ada ike2 dan ike3. Kemudian saya tambahkan satu lagi, yaitu ike1. Add a user lagi. Kita tambahkan ike. Lalu passwordnya ini saya beri password 3, di tipenya 3 juga. Kemudian create. Di situ juga muncul you have a new user. Di sini saya sudah ada 3 user ya. Nah, user ini tuh berfungsi untuk login My PHP. Nanti kita akan login menggunakan user yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan
mengetikkan user kita atau menambahkan di address bar itu, kita ketikkan, sebentar masih loading. Nah, ike.net/php myadmin/ kita enter, ini masih loading. Nah, ini saya masukkan user yang pertama ya, karena saya loginnya dari domain yang pertama. Ike, kemudian saya masukkan password 3. Sebentar masih loadingnya lama. Nah, berhasil. Berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam user yang pertama, domain yang pertama. Lanjut kita coba untuk masuk pada user yang kedua atau domain yang kedua, ike2.net/php myadmin/ kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita isikan user yang kedua, ike2, kemudian saya masukkan password 2. Go. Kita tunggu. Nah, ini juga bisa masuk, berarti kita sudah berhasil. Lanjut kita coba untuk ke domain yang ketiga, ike3, domain ike3 menggunakan user yang ketiga, ike3.net/php myadmin. Kita tunggu loadingnya. Nah, setelah itu kita tambahkan yang ike3, passwordnya 1. Go. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah muncul ya untuk 1, 2, dan 3. User 3 ini sudah bisa login ketiga-tiganya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.